Lebih ke blue chips perbankan, tetapi apakah Anda Iya. merekomendasikan para investor untuk buy saham-saham ini? Kita lihat dalam grafis data rekomendasi Anda pada pagi hari ini, apakah ada perbankan pemirsa sudah kami himpun tadi ya bersama dengan Mas Rafif. Yang pertama adalah direkomendasikan justru MSCN, BBYB ya perbankan, Temas dan juga MPPA. Untuk MPPA rekomendasinya lebih ke buy tapi cenderung wait and see, sementara yang lain adalah buy on weakness. Oke, itu dia rekomendasinya. Anda mungkin bisa screenshot atau capture pemirsa ya, sambil kita akan ulas. Yang Anda rekomendasikan perbankan justru BBYB, bukan blue chips. Mengapa nih Mas Rafif? Iya, ya jadi kalau kita bicara soal BBYB, ini kan bukan blue chip. Nah, kalau tadi kita bicara pergerakan IHSG kan itu ditopang oleh blue chip. Nah, sedangkan untuk BBYB ini dia masuk second liner, bukan blue chip, sehingga kita bisa menjadikan dia pilihan buat mungkin para pelaku pasar yang ingin mencari Gain? potensi keuntungan dari saham-saham yang tidak terlalu berat. Jadi kita bisa lihat perkembangannya saat ini. Kalau kita melihat BBYB ini kan sekarang masih di area uptrend lah. Jadi masih area uptrend, sehingga kita memanfaatkan penurunan sahamnya kemarin. Jadi BBYB kan kemarin sempat mengalami penurunan, sehingga kita bisa melihat untuk melakukan buy on weakness di saham BBYB ini. Buy on weakness-nya di level berapa? Karena kemarin tutup di 2290. Ya, jadi untuk kita lihat ini sebenarnya kita bisa melihat BBYB ada support terdekat di daerah 2200. Nah, di daerah 2200 ini menjadi batasan penurunan kita, atau mungkin kalau kita bicara soal cut loss, ini bisa jadi angka cut loss-nya kita, atau kita menunggu pergerakan sahamnya nanti ketika terjadi pembalikan arah, baru kita bisa masuk di rentang 2200 ini. Oke, 2200-an level yang menarik untuk buy on weakness lagi BBYB ya. Cut loss-nya di level berapa? Cut loss-nya mungkin untuk jangka pendek bisa di daerah 2180 lah. Jadi setelah breakdown support 2200 itu bisa menjadi angka cut loss-nya. Tapi kalau untuk teman-teman investor yang mungkin saat ini sudah membeli saham BBYB dari kemarin, ya psikologis support di angka 2000 itu bisa menjadi support kuat untuk BBYB. Tergantung ya time frame-nya berapa lama. Kalau jangka pendek 2180 sebaiknya keluar dulu. Kalau untuk investasi menengah sampai panjang, malah itu level menarik untuk buy ya. Iya, benar. Oke, targetnya di level berapa? Yang terdekat? Untuk target sih sebenarnya terdekat 2500. 2500 ya. 2015. Ya. Untuk Bank Neo Commerce Tbk atau BBYB. Kemudian tadi Anda merekomendasikan juga adalah MSCN ya. Iya. Jadi untuk MSCN ini kita rekomendasikan sebenarnya sudah lama juga, kita bicara MSCN sudah lama. Namun buat teman-teman investor yang sudah memiliki saham MSCN ini kita bisa hold dulu, kita tetap bisa simpan karena masih dalam pola uptrendnya. Jadi selama pola uptrend masih berlangsung ini ya kita bisa hold saham MSCN. Iya, dalam 3 bulan terakhir kenaikannya fantastis 375% ya. Kemudian kalau berbicara 1 tahun 1138 masih uptrend menurut Mas Rafif. Dengan peluang terdekat di level berapa? Untuk saat ini MSCN kita punya target terdekat itu di all time high-nya. Jadi saat ini kan MSCN itu sudah naik melewat setelah mendekati all time high di angka 2610. Nah, itu adalah target terdekatnya kita. Nah, sehingga kita sebagai investor yang sudah memiliki saham MSCN ini, itu saat ini kita bisa hold dulu, bahkan sampai ketika nanti saham MSCN ini dia breakout resisten all time high di angka 2610 itu. 2610 akan menguji level tertingginya kembali ya, 2600-an. Anda katakan tadi bahwa MSCN saya rekomendasikan karena memang masih uptrend meskipun kenaikannya belakangan sudah cukup signifikan. Pola uptrendnya akan patah ataupun berbalik menjadi konsolidasi jika dia bergerak di level berapa yang bisa kita waspadai? Iya, baik. Jadi buat investor MSCN saat ini karena masih berada di rentang tren yang uptrend, nah itu kita bisa cermati terus sampai MSCN ini dia berada di bawah level 2000. Baik, di bawah level 2000. Di atas 2000,
kita bisa hold dulu. Nanti setelah dia breakout support psikologis 2000 ini, bisa kita mulai memperhatikan kembali. Nanti setelah breakdown support di angka 1.800, itu baru kita bisa lepas saham MSIN. Oke, 1.800 pola uptrendnya akan patah untuk MNC Studio International atau MSIN ini ya. Baik, masih akan berbincang bersama dengan Mas Rafif Raya, pengamat pasar modal. Melihat rekomendasi saham pilihan dari Mas Rafif ya, MSCN, BBYB, Temas, MPPA, Buy on Weakness, ini nggak ada blue chips Mas Rafif. Kenapa? Apa lebih menarik memang saat ini second liner? Ya, jadi buat para investor saat ini memang kenapa saya tidak merekomendasikan blue chip, karena ya biasanya untuk investor ya mungkin itu menarik memang. Cuman beberapa pelaku pasar yang lain seperti trader ya, dia biasa cenderung mau mendapatkan return yang besar lah. Nah, dan untuk mendapatkan return besar, itu sulit rasanya kita dapat dari blue chip. Sehingga saya merekomendasikan saham-saham second liner ini bagi para pelaku pasar, khususnya trader yang mungkin ingin bertransaksi dalam jangka waktu pendek. Pendek ke menengah. Balik lagi ya, strategi investasinya bagaimana? Anda lebih cocok ke blue chips atau Anda lebih cocok karena retail ke saham-saham second liner? Karena tentunya cuannya ingin lebih banyak begitu ya. Kalau memang cocok menjadi second liner ya kenapa tidak? Begitu ya Mas Rafif, keputusan investasi kembali ke Anda jadi pemirsa. Kembali ke masing-masing. Ya. Baik, masih ada dua tadi, ada Temas dan MPPA. Apa yang menarik dari Temas dan MPPA? Ya. Sebenarnya untuk Temas sih itu sama dengan dua rekomendasi saham sebelumnya. Itu memang kita sudah punya, memang kita sudah beli karena dia pada saat itu berdefault resisten, mengalami uptrend, akhirnya kita masih hold sampai sekarang. Sehingga memang para investor ya, ini memang rekomendasi untuk kita tetap hold. Tetap hold selama dia masih berada di fase uptrendnya. Nah, untuk Temas sendiri, itu selama di atas 1.165 itu kita bisa tetap memperhatikan saham ini, tetap kita hold. Ya mungkin nanti 1.150 itu di break turun ya sudah kita bisa loss. Out dulu ya. Oke, targetnya di level berapa? Saat ini sih targetnya mungkin sama dengan MSIN tadi di tertinggi mungkin dalam waktu 1 bulan ini di harga 1.600. Oke, ada target di level tertinggi 1.600 untuk emiten Temas, TBK atau TMAS. Satu lagi ya, MPPA. Ini jarang direkomendasikan. Apa yang menarik dari MPPA sehingga Anda rekomendasikan buy atau lebih cenderung wait and see ya? Ya, jadi kalau untuk MPPA sendiri ini kita lihat dulu. Jadi belum langsung beli, kita harus wait and see dulu. Kenapa? Karena saat ini memang MPPA itu dalam kondisi downtrend. Ya, jadi memang masih downtrend. Sehingga memang kita jangan paksakan untuk masuk dulu. Nah, nanti kita tunggu ada pola pembalikan arah, baru kita bisa cermati saham MPPA ini untuk kita lakukan pembelian. Berarti ya, ibarat ini menarik karena ya. Ibarat calon pacar ini lagi dinaksir dulu ya, belum benar-benar ditembak gitu ya. Oke, hari ini naiknya tadi sempat 2% di pembukaan karena market sudah dibuka pukul 9 sudah lebih 2 menit pemirsa, dan sekarang naiknya 2% lagi di 296. Jadi uptrendnya baru akan confirm kalau level berapa yang tersentuh. Ya, saat ini sih kita lihat MPPA itu kalau dia bisa closing di atas 300 itu bisa kita perhatikan. Harus break di atas 300 ya? Ya, break dan close di atas 300 untuk hari ini. Bukan hanya break, misalnya hari ini sesi 1 break tapi close-nya nanti sore nggak turun lagi, berarti itu belum ya. Tapi kalau break closing di level 300 baru confirm buy. Untuk MPPA target level berapa? Untuk MPPA sendiri sih sebenarnya untuk jangka panjang ini menarik sih. Karena kemarin sempat bahkan di angka tertinggi itu sampai 1.000. Jadi kita jangka panjang mungkin bisa ke 500 lah. Kalau tidak kita bisa punya target. Itu dia.